Kira-kira faktor pendukungnya apa nih supaya IHSG itu bisa mencapai level 36.000 kan gitu. Apakah tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Heri bahwa pertumbuhan ekonomi kita achieve nggak sampai dengan 8% atau mungkin di atas 8% gitu kan. Terus kemudian kita punya nilai tukar rupiah 6.000 kan gitu. Bahkan yang mau menargetkan 50.000 pun juga ya nggak masalah kan gitu. Cuma yang harus kita lihat itu kan adalah faktor pendukungnya apa nih, gitu kan. Nah, apakah hanya dari sektor saham aja, atau mungkin ada sentimen atau news lain nih, gitu kan. Tuh. Karena apa? Karena semua ini kan saling berkaitan waktu itu, ya kan. Ketika kita melihat kenaikan dari indeks atau harga saham, tentu yang kita lihat adalah ada faktor pendukungnya nggak nih. Makanya tadi di awal kalau kita nyimak, ada perusahaan yang katakanlah kinerja sahamnya, kinerja fundamentalnya nggak terlalu bagus nih, pendapatannya turun, kemudian masih rugi juga gitu. Tapi kok bisa harga sahamnya melejit gitu. Nah, berarti kan kenaikan harga saham ini nggak ditopang oleh faktor fundamental yang ada gitu. Nah, justru itu yang harus kita cermati. Kira-kira faktor pendukungnya apa nih supaya IHSG itu bisa mencapai level 36.000 kan gitu. Apakah tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Heri bahwa pertumbuhan ekonomi kita achieve nggak sampai dengan 8% atau mungkin di atas 8% gitu kan. Terus kemudian kita punya nilai tukar rupiah sekarang ini kan di level 16.400-an ya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau indeks kita ke 36.000, katakanlah misalkan rupiah bisa nggak ditargetkan dalam 3-5 tahun ke depan mencapai 10.000 gitu. Nah, tentu itu harus kita lihat kan itu. Terus kemudian kalau kita lihat juga dari sisi sektor saham yang mendukung kenaikan IHSG itu adalah saham-saham yang memiliki market cap besar gitu. Nah, masalahnya market cap besar itu masih terkonsentrasi di perbankan seperti itu, ya kan. Nah, jadi mudahnya misalkan gini. Sekarang ini harga dari BCA itu di 7.000 gitu. Nah, kalau kita mau indeks kita ke 36.000, kira-kira BCA bisa nggak mencapai 10.000? Ya kan? Nah, sementara mereka punya kinerja itu pertumbuhannya masih single digit nih. Tuh. Nah, itu kan yang harus dilihat kan gitu. Jadi faktor-faktor atau persepsi itu yang harus kita lihat untuk mendukung kenaikan indeks itu sesuai dengan sentimen yang ada atau tidak gitu. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program Hasil Cepat Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025. Purbaya menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurut Purbaya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat, maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi. Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa 10 tahun belakangan, rasio pajak terhadap produk domestik bruto stagnan di kisaran 10%. Belum saya pikirkan, saya belum tahu. Jadi belum sentuh, pada dasarnya belum sentuh. Kalau pajak tadi, biaya cukai segala macam kita akan coba sisir. Ada masalah apa di sana kita akan perbaiki. Tapi basically gini, kalau pertumbuhan ekonomi Anda lebih cepat, dari triwulan keempat dibanding triwulan yang lalu, pajaknya juga akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB-nya konstan, setiap kenaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya? Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam mengejar target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia mendorong posisinya sebagai pemimpin global energi bersih, khususnya energi panas bumi. Bahlil menyebutkan pemerintah berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung kedaulatan energi nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia bagi pencapaian target net zero emission dunia. Total cadangan panas bumi nasional tercatat mencapai 27 gigawatt atau diklaim menjadi yang terbesar di dunia.
Namun saat ini energi panas bumi ini belum digarap secara optimal alias baru 10% yang dikelola sebesar 2,7 gigawatt. Hal ini disebutkan Bahlil lantaran sejumlah faktor, mulai dari kebutuhan modal yang besar, regulasi yang berbelit-belit, hingga tidak ramah terhadap investor termasuk keterbatasan jaringan transmisi listrik. Dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar. Terbesar di dunia. Sekitar 27 gigawatt atau 27.000 lebih megawatt. Dan dari sini baru kurang lebih sekitar 10% yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini. Dan ini adalah energi masa depan. Namanya emas uap. Ini emas uap. Dan harganya pun yang pemerintah telah terapkan cukup ekonomis. Dalam Kepmen ESDM untuk tahap pertama 10 tahun pertama 9,5 sen per kWh. Dengan gelaran IIGCA 2025 ini diharapkan adanya kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas energi panas bumi di tanah air. Ajang ini juga diharapkan menarik investasi dengan potensi transaksi hingga $2 miliar serta peluncuran 5 proyek geothermal strategis nasional. Dari Jakarta, Devin Mansyah, Tim Liputan IDX Channel. Pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan dari 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Dalam beli tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI Polri serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026, beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen, serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.